kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat Natal, saudaraku. Dengarkanlah berita Natal bagi kita, yaitu dari Lukas pasal 2 ayat 15-20, demikianlah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, PGI dan HKBP menetapkan tema Natal kita tahun ini adalah dari ayat 14 yang berkata demikian, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Peristiwa Natal adalah peristiwa di mana kita diingatkan kembali, dimotivasi kembali untuk memuliakan Tuhan di bumi. Peristiwa Natal adalah peristiwa lahirnya kembali Tuhan, sehingga kerajaan Allah boleh diam di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Maka supaya kerajaan Allah itu boleh hadir di bumi, harus ada orang-orang yang mau merendahkan hati dan kemudian memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kerajaan Allah di dalam Roma 14 ayat 18 di sana dikatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena Roh Kudus. Inilah hal yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa damai sejahtera itu hilang dari bumi? Damai sejahtera itu hilang dari bumi yang pertama sekali adalah karena manusia itu hasratnya ingin meninggikan diri. Adam pertama digoda oleh iblis dengan tawaran dia sama dengan Allah. Maka karena itulah dia kemudian dengan sadar melanggar perintah Tuhan. Padahal dari awal Tuhan sudah mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh. Tetapi kemudian iblis memutarbalikkan dengan berkata, apa yang dilarang Allah itu adalah karena Tuhan tahu, begitu manusia itu memakannya, maka Anda akan sama dengan Tuhan. Godaan untuk sama dengan Tuhan. Dan itu godaan sampai sekarang bagi setiap manusia ketika kita ingin lebih daripada orang lain. Mulai dari mempromosikan diri, mulai dari memposting kelebihan-kelebihan dan hal-hal yang baik yang kita lakukan. Memuji-muji diri sendiri, tetapi hal yang paling celaka dan jelek, menjelek-jelekkan orang lain. Bahkan ada yang mau menfitnah orang lain. Maka dalam semangat Natal ini yang pertama, mari kita mau merendahkan hati. Yang kemudian saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mau merendahkan hati dan nama Tuhan dimuliakan, kita harus pergi dan berangkat untuk menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Karena itu semua sesuai apa yang dinubuatkan Tuhan dari awal sampai pada kelahiran Tuhan Yesus. Itu yang disaksikan oleh para gembala-gembala dari berita yang didengar mereka dari malaikat. Mari coba kita tinjau Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dengan selanjutnya Tuhan mengambil kulit binatang, dan para ahli kitab mengatakan kulit binatang itu adalah kulit domba. Ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, Tuhan memberikan domba. Dan ketika umat Israel mau keluar dari Mesir, di malam terakhir mereka memotong korban domba, dan darah domba itu disapukan di ambang atas pintu.
Demikian juga ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, maka Yohanes mengatakan, lihat anak domba Allah yang menebus manusia. Dari sana kita melihat nubuatan tentang lahirnya Mesias itu semua sesuai seperti yang di Alkitab. Kita mulai dari kesaksian yang mengatakan, wahai Betlehem Efrata, engkau adalah kota yang paling kecil di antara kota beribu di Yuda. Tapi dari sana akan datang Mesias. Selanjutnya itu kemudian digenapi di dalam Injil Matius ini. Maka ini yang harus kita beritakan, bahwa berita mulai dari perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru, benar seperti yang dikatakan oleh para malaikat Tuhan itu. Itulah kesaksian para gembala, dan itulah yang kita saksikan. Kemudian dalam banyak hal kejadian yang kita alami pribadi, Bapak Ibu, mari kita tiru seperti Maria, Ibu Yesus di sini. Dari segala sesuatu yang terjadi itu, dia lebih banyak mendengar, menyimpan di dalam hati, dan kemudian merenungkan itu. Saudaraku, ada tren terakhir ini, orang mempertontonkan persoalan, orang mempertontonkan kelemahan, orang mempertontonkan perkelahian, orang mempertontonkan perceraian, orang mempertontonkan segala hal yang tidak baik di media-media sosial sekarang ini. Maka dalam semangat Natal, dengan semangat Maria, mari kita ketika menghadapi banyak peristiwa, baik sukacita, apalagi penderitaan, persoalan dan problem, kita renungkan, kita gumuli dalam hati, dan kita lihat apa yang mau Tuhan maksudkan dalam situasi yang kita hidupi. Maka demikianlah kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Dan orang-orang yang demikianlah yang dapat berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Hendaklah kita merendahkan hati dan kita berkenan akan Tuhan, sehingga damai sejahtera dan sukacita Allah itu, sukacita Natal itu dapat kita peroleh. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah damai sejahtera Natal ini membawa kami dalam damai sukacita di dalam hidup bersama. Dan biarlah semangat Maria yang menggumuli segala sesuatu, menyimpan di dalam hati, sehingga Roh Kudus memandu untuk berkata dan memutuskan dengan baik segala sesuatu, boleh juga menjadi semangat dan sikap kami. Maka mampukan kami melakukan itu dengan pertolongan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.